kunjungan yang berbahagia. Aturaken sugeng rawuh, selamat datang di kampus Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, unit Demangan Baru. Alhamdulillahirabbil alamin, setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan atas segala nikmat. Hari ini Senin 12 Rabiul Tsani, bertepatan tanggal 7 November 2022, kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan kunjungan studi best practice riset dan pembelajaran pendidikan agama Islam dari program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulen Agung ke Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kunjungan kita ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan memohon ridha Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buka kegiatan pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Terima kasih kami sampaikan. Sejenak kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk menirsani pemutaran video profil Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dapatkah kamu bayangkan, kampus pionir pendidikan tinggi di Indonesia ini adalah kampusmu di masa depan. Kampus Islami yang terbuka bagi setiap warga negara, tempatmu belajar akan arti indahnya kebersamaan di tengah-tengah keragaman, tanpa harus melupakan arti penting ketaatan pada nilai-nilai keislaman. Dapatkah kamu bayangkan mengecap pengalaman global di kampus mondial dengan beragam rekognisi internasional di program studi dengan akreditasi dan sertifikasi dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Inggris, hingga Amerika. Tempatmu mengeksplorasi ilmu pengetahuan lewat 8 pilihan fakultas dengan 48 program studi yang ditawarkan. Menjadi tempatmu menjemput impian sembari bebas menikmati petualangan kolaborasi dengan ilmuwan dunia. Seraya memperluas wawasan lewat berbagai program kemitraan yang tersebar dalam skala nasional maupun global. Dapatkah kamu bayangkan, kampus swasta paling lestari di Indonesia ini adalah tempatmu menempuh pendidikan tinggi? Kampus unggulan dengan berbagai inovasi berkelanjutan di berbagai bidang. Tempatmu belajar dengan bebas, di tengah rindangnya taman atau dalam nyamannya ruangan, di luar maupun dalam jaringan, semuanya tak terbatas ruang kelas, tak terhalang jarak dan ruang. Semua disediakan untuk mendukungmu menjadi generasi muda yang aktif dan inovatif dengan keragaman pemikiran yang berbuah menjadi beragam apresiasi. Dapatkah kamu bayangkan jika kampusmu kelak adalah tempat yang mendukungmu sebagai intelektual, tidak hanya cerdas secara akal, namun juga cerdas spiritual di kampus swasta terbaik dengan akar yang kuat dalam tradisi kebebasan akademik, menjadikanmu berani mengekspresikan diri di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kompetisi untuk berkontribusi akan solusi dari masalah yang dihadapi. Para sivitas akademika serta lebih dari 107.000 alumni pun telah membuktikan diri menjadi insan ulil albab yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam dalam menebar kebermanfaatan di bermacam rumpun keilmuan. Dapatkah kamu bayangkan apabila kampusmu adalah salah satu kampus yang berlokasi di kota pendidikan ini, kota Yogyakarta dengan segudang cerita dan budaya yang beraneka ragamnya, dan Universitas Islam Indonesia hadir sebagai kampus Indonesiawi, berdiri berdampingan dengan ilmu pengetahuan, budaya, dan seni yang memberikan warna indah dalam harmoni. Kini berhenti membayangkan dan sudah saatnya bersiap untuk mewujudkan. Siapkah kamu? Karena kami siap untuk menunjukkan jalannya. Universitas Islam Indonesia, perguruan tinggi yang berdiri sejak 1945 ini telah menjadi jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan akreditasi institusi A dan mendapatkan penilaian overall ranking QS Star 3 bintang dari Lembaga Pemerikatan Quality Measurements sebagai bentuk pengakuan internasional. Universitas
Islam Indonesia memiliki 8 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Ilmu Agama Islam. Fakultas ini merupakan cikal bakal adanya fakultas lain dalam Universitas Islam Indonesia dengan visi misi yang tidak hanya terfokus pada keilmuan, namun juga dari sisi kepribadian, juga sosial antar sesama. Fakultas Ilmu Agama Islam memiliki 3 prodi atau program studi di tingkat sarjana yang seluruhnya telah terakreditasi. Pendidikan Agama Islam. Prodi dengan gelar lulusan sarjana pendidikan ini membentuk mahasiswanya berkepribadian C4U, singkatan dari Credible, Capable, Confident, Communicative, dan Uswah. Prodi Pendidikan Agama Islam melengkapi sistem perkuliahan dengan aktivitas micro-teaching, peer teaching, dan praktek persekolahan atau praktek pengalaman lapangan pada wilayah regional, nasional, serta internasional. Aktivitas micro-teaching ditunjang dengan fasilitas laboratorium micro-teaching yang dimiliki. Prodi ini memiliki berbagai unit penyelenggara aktivitasnya, seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, Learning Innovation Center, Madrasah Empowering Center, Center for Student Service and Development, dan lain sebagainya. Telah banyak lulusan prodi ini yang menjadi pendidik di berbagai tingkat pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya pendidik, lulusan juga memiliki prospek menjadi peneliti dan entrepreneur, khususnya di bidang pendidikan Islam. Hukum Keluarga. Prodi dengan gelar lulusan sarjana hukum ini memiliki core values, yaitu ARIF, singkatan dari amanah, rasional, Islami, serta fastabiqul khairat. Prodi ini merupakan satu dari 3 prodi hukum keluarga atau ahwalus syariah di perguruan tinggi swasta Indonesia yang telah terakreditasi. Pada prodi hukum keluarga, tersedia pilihan international program dengan keunggulan yang dimilikinya, seperti penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam proses pembelajaran, dosen pengajar internasional, luxury class, hingga mobilitas internasional dengan student dan lecturer exchange dan international conference. Terdapat berbagai program dan fasilitas unggulan pada prodi ini, yaitu praktik hukum agama regional dan nasional, observatorium ilmu falak, ruang sidang semu, dan berbagai sarana penunjang lain. Lulusan prodi hukum keluarga berpeluang menjadi akademisi, peneliti, hakim, panitera, pengacara, penghulu, konsultan hukum keluarga, dan masih banyak lagi. Ekonomi Islam. Prodi dengan gelar lulusan sarjana ekonomi ini menjadi pelopor program studi ekonomi Islam di Indonesia sejak mendapat izin operasional pada tahun 2003. Terdapat karakteristik lulusan yang dimiliki prodi ini, yakni API, singkatan dari amanah, profesional, istiqomah, dan komunikatif. Terdapat 3 konsentrasi bidang ilmu yang dapat dipilih, yakni keuangan dan perbankan Islam, keuangan publik Islam, serta bisnis Islam. Prodi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan program unggulan seperti pusat kajian dan konsultasi ekonomi Islam, laboratorium bank mini syariah, beberapa kelompok studi, serta praktek kerja lapangan internasional di negara ASEAN. Terdapat pula galeri investasi syariah pertama di Indonesia yang berdiri di sana. Lulusan prodi ekonomi Islam memiliki peluang berkarir di lembaga pendidikan, pemerintahan, industri keuangan syariah seperti perbankan dan pasar modal syariah, lembaga keuangan publik, serta industri bisnis halal. Tidak hanya program sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam juga memiliki program pasca sarjana, Magister Ilmu Agama Islam. Terdapat 3 konsentrasi bidang studi pada program ini, yakni Ekonomi Islam, Hukum Islam, dan Pendidikan Islam. Lulusan Magister Ilmu Agama Islam memiliki peluang karir sebagai akademisi, peneliti, maupun praktisi profesional di bidang ekonomi Islam, hukum Islam, dan pendidikan Islam. Doktor Hukum Islam. Program ini memiliki 2 konsentrasi bidang studi, yakni Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Lulusan Doktor Hukum Islam memiliki peluang karir sebagai akademisi dan pakar bidang hukum dan hukum Islam, peneliti, pengembang, penulis ilmu hukum bidang keagamaan kemasyarakatan, serta menjadi pemikir, praktisi, atau konsultan pembangunan dan pengembangan umat. Universitas Islam Indonesia memberikan kesempatan beasiswa bagi mahasiswa baru program sarjana dan diploma. Terdapat beasiswa Hafiz Al-Quran 15 juz dan 30 juz, beasiswa duafa, beasiswa Pondok Pesantren UI, beasiswa atlet dan juara seni, serta beasiswa unggulan. Sudah banyak alumni dari Fakultas Ilmu Agama Islam yang tersebar dan berkarya untuk bangsa. Saatnya kalian menjadi bagian dari kami, siap terdepan, menjadi teladan.
kasih. Berikut sambutan Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Zulkifli Hadi Imawan LCM PIC. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Zainul Fitri MTD selaku Direktur Kaprodi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan juga yang kami banggakan teman-teman mahasiswa, mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan juga yang kami hormati teman-teman civitas akademik Universitas Islam Indonesia yang hadir pada saat ini khususnya. Alhamdulillah pada hari ini hari yang sangat istimewa karena kita bisa duduk bersama di sini di Universitas Islam Indonesia untuk bersama-sama ya menjalin silaturahim dan juga menjalin silatul ilmi. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum, ahadakumullah bi sihhatin wa afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang pada teman-teman semua yang dipimpin oleh Bapak Dr. Zainul Fitri dan ibu-ibu atau bapak-bapak dosen, juga mahasiswa pasca sarjana. Kami senang sekali dan dalam pertemuan ini ya tadi juga sudah dikenalkan tentang UI. Sebenarnya saya perkenalkan diri ya. Jadi kalau saya di sini ya kebetulan baru baru 2 bulanan ya diberi amanah sebagai Kaprodi Magister Ilmu Agama Islam, atau sekarang Ilmu Agama Islam Prodi Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Jadi ini ya kebetulan saya baru diangkat sebagai Kaprodi baru 2 bulan per 1 September, Oktober, nah ini awal November ya. Jadi kalau dulunya ya setidaknya Universitas Islam Indonesia itu adalah termasuk universitas yang tertua di Indonesia yang didirikan oleh founding father RI ini. Jadi UI ini sangat unik ya, karena memang pertama berdirinya itu adalah bulan Juli 1945, sebulan sebelum kemerdekaan. Dan berdiri pertama itu di Jakarta yang dengan nama STI. Nah, tetapi ketika Belanda ingin kembali merebut ini, kemudian karena situasi akhirnya kemudian 1946 ini kemudian dipindah di Jogja. Nah, dan sampai saat ini UII masih ada di Jogja. Nah, dan ini adalah salah satu kampus atau bagian dari UII. Jika tadi sudah sampai di terpadu ya, alhamdulillah sudah sampai terpadu. Nah, terpadunya kampus terpadu atau kampus pusatnya memang ada di Jakal, Jalan Kaliurang, dan insya Allah di Desember ini juga kita akan pindah sebenarnya, akan pindah gedung di sana karena sudah ada gedung baru khusus Fakultas Ilmu Agama Islam bersebelahan dengan perpustakaan dan juga fakultas hukum yang sudah menempati dan yang tahun ini baru menempati fakultas hukum dengan gedung yang baru itu. Jadi ada di sini, kemudian ada juga di
Cidi Tiro sebagai badan wakafnya gedung balai kota, ada juga di Condong Catur mungkin 10 menit dari sini untuk fakultas FBE Bisnis dan Ekonomi ya. Dan yang lain ada di sudah di kampus terpadu. Jadi ini bagian ini, dan termasuk ini gedung tua ya, gedung tua yang masih dirawat dan dihuni oleh kita ya, pasca sarjana. Nah, jadi ini tentang UII, sekilas tentang sejarah UII. Jadi dibangun oleh founding father, para pendiri bangsa. Maka di UII ini mungkin kalau di UIN atau di mana itu ada warnanya itu mencolok gitu ya. Jadi kalau di UII ini adalah milik bersama, bukan milik NU, bukan milik Muhammadiyah atau Persis atau lainnya, tetapi milik bersama. Karena salah satu ya katakanlah founding father yang mendirikan UI ini ada Kiai Haji Wahid Hashim, putranya ya kan, bapaknya Gus Dur atau ya, putranya Habib Hashim Asy'ari. Dan itu menjadi, nah ini gedung kita, nama gedung Fakultas Ilmu Agama Islam ya. Di sebelahnya ada Kiai Mas Mansur ya. Ini yang juga salah satu pendiri atau tokoh di organisasi Muhammadiyah. Ini jadi karena memang dulu tokoh-tokoh Masumi sebelum Masumi itu bubar ya. Dan tokoh-tokoh MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Yang kalau MIAI di sini kan Magister Ilmu Agama Islam. Kalau dulu itu Majelis Islam A'la Indonesia, atau kalau sekarang ya seperti MUI-nya gitu. Tapi kan udah bubar. Dulunya para tokoh-tokoh dari lintas ormas pra kemerdekaan. Ini ada Mas Mansur, ada Muhammad Hatta. Nah ini yang kemudian juga menjadi nama bangunan dari perpustakaan kita, ya, perpustakaan kita. Nah, mungkin dari sini bisa ke Jakal kembali. Nah di sana di perpus itu ada salah satu bangunan yang unik, dia ada candinya. Jadi ketika kita membuat bangunan ini ternyata di bawahnya ada candi, sehingga kemudian arsiteknya itu dirubah sehingga setengah lingkaran itu perpustakaannya setengah lingkaran. Nah, perpustakaan ini dinamai dengan Perpustakaan Muhammad Hatta. Kemudian di sampingnya ada masjid, itu dinamai dengan Prof. Kahar Muzakir. Ini rektor pertama UI di Jakarta. Beliau santri banget kalau beliau. Kalau rektor pertama UI itu adalah santri banget karena beliau adalah alumni dari Jamsaran Solo, kemudian juga dari Termas, kemudian dari Termas kemudian beliau ke Mekah, dari Mekah kemudian ke Mesir. Maka dari awal itu Prof. Kahar sebagai pendiri UI ini juga mencanangkan UI ini sudah go internasional atau yang kita sebut sekarang itu mondial, dalam arti memiliki kerjasama yang sangat besar dengan negeri-negeri Islam dan negeri-negeri lain ya. Bahkan salah satu kerjasama saat itu beliau itu ada buku-buku yang saya teliti tentang Prof. Kahar itu, beliau pernah diundang ke Sudan, yaitu tukar buku dihadiahi, dan seminar-seminar internasional saat itu membicarakan tentang negeri-negeri Islam di bawah penjajahan, tentang Palestina, bahkan juga kerjasama dengan Eropa itu sudah digawangi oleh Prof. Kahar Muzakir. Ya, jadi dari sini UI ini adalah milik bersama, jadi bukan milik NU Muhammadiyah, tapi milik umat Islam pendiri bangsa, dan sampai saat ini kita pertahankan seperti itu. Ya. Alhamdulillah untuk ala kulli hal ini salah satu yang pandang tentang sejarah atau Universitas Islam Indonesia. Ya, setidaknya dari sini kemudian lahir UGM, karena profesor tentang pendidikannya itu diambil sehingga lahirlah UGM. Nah, dari UGM lahir anak-anaknya, ada UNJ dan lain-lain. Ada juga dari fakultas syariahnya, kemudian karena saat itu mau dinegrikan jadilah UIN.
dari UIN lahirlah UIN banyak. Nah, itu. Jadi induk dari segala universitas di Indonesia itu adalah UI itu sendiri. Ya, meskipun ya saat ini UI masih menjadi kampus swasta. Ini yang masih unik, nggak tahu saya jawabannya bagaimana itu. Tapi sampai saat ini UI adalah kampus swasta, bukan negeri seperti UGM atau UIN. I-nya kurang satu. UII kan Internasional Indonesia. Oh, itu yang baru dirintis itu kemarin tahun 2019 ya. Ketika Mora atau Kemenak itu merintis, sebenarnya tadi ada IMD Integrated Master Doctor sama UIII Triple I ya, Prof. Komarudin ya. Saya hadir itu sebagai alumni Mora. Jadi tapi yang IMD-nya ini sudah terderet ya, yang sudah disatukan dengan ini, dan kemudian yang UI apakah sudah? Alhamdulillah ini sejarah UI dan kampus-kampus. Semoga UI dan kampus-kampus di Indonesia ini bisa menjadi ya, terus berkembang menjadi besar dan mendapatkan manfaat untuk umat Islam di Indonesia khususnya dan juga di dunia internasional. Karena kalau kita lihat atau sejarah peradaban Islam, katakanlah di era Abbasiyah, itu Abbasiyah ini puncak-puncaknya ya duitnya paling akeh di antara peradaban-peradaban sebelumnya. Misal ketika era Rasulullah masih sangat sederhana, era Khulafaur Rasyidin ini baru menancapkan atau memperluas penyebaran Islam. Di era Umayyah ini sudah cukup banyak ini. Ya. Tetapi ya ini taksis ulum di sini. Tetapi ketika era Abbasiyah saking banyaknya ilmu, ya inilah sehingga ini saking banyaknya harta, sehingga ini juga digunakan untuk memajukan keilmuan. Maka kita lihat muassis madzhab itu lahir pada masa Daulah Umayyah. Begitu juga pendanaan yang diberikan oleh para ulama saat itu nggak main-main. Jadi satu kitab itu dibayar dengan ya beratnya itu, kitab ini beratnya berapa, itulah yang akan dibayar dengan emas seberat kitab tersebut. Bahkan ada salah satu kitab yang tentang musik Al-Aghani yang ditulis oleh Al-Asbahani itu kan 12 jilid. Bayangkan kalau ditulis ditimbang dengan emas. Nah ini maka para ulama itu kuat. Ya. Nah maka kemajuan peradaban diiringi dengan kemajuan pendidikan. Nah dimulai dari Baitul Ilmi kemudian merambat terus ya. Nah, alhamdulillah ya, kita merasakan nikmatnya pendidikan di Indonesia. Kampus sudah bagus-bagus, yang darinya Stein jadi UIN, darinya mungkin kampusnya kecil menjadi bagus-bagus, dan juga kita ya alhamdulillah kalau di salah di UI ini kan jumlah mahasiswa asing dari Yaman, dari Afrika, dari Mesir, dari Thailand dan beberapa negara lain alhamdulillah kuliah di sini. Salah satu alasan mereka karena ya belajar di sana gak nyaman. Bahkan kemarin semalam ada 3 mahasiswa, 2 dari Yaman, 1 dari Nigeria yang mampir ke gubuk saya. Cerita, saya jadi nggak mau pulang ke Yaman Pak. Gitu. Maunya di sini atau juga kalau bisa menikah sama orang sini. Nah, menarik kalau ada teman-teman yang mau ini. Saya ada ini kawan-kawan Yaman gitu ya. Orangnya ganteng ini mesti Yaman. Nah, dalam arti kenapa? Karena kondisi yang tidak aman itu, tidak aman. Dan dengan kondisi kita yang aman, makan ya aman, belajar juga aman. Termasuk Alawiyin bukan? Kurang tahu itu. Kalau ada senang mereka. Menikah ada nih ya. Habib tadi. Menikahkan makom. Iya. Ya, ala kulli hal, ini jadi pertumbuhan universitas kita di Indonesia kita syukuri dan kita manfaatkan, sehingga ya ini kita berharap suatu saat Indonesia memang menjadi pusat intelektual dunia Islam ya. Baik, mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih dan kami ucapkan selamat datang dan sudah berkenan untuk berkunjung
ke rumah kami. Demikian, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Zainul Fitri MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-fudala wal kurama yang kami muliakan, Al-Ustaz Zulkifli Hadi Imawan LC MCom PhD. Ini luar biasa gelarnya. LC itu pasti bau-bau Arab, MCom itu pasti bau-bau komunikasi komputer, komunikasi Islam. Oh, ada Islam, ada Islamnya. Jadi komunikasi Islam yang didahului dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah, dan PhD insyaallah. Itu alumni dari Sudan. Tapi insyaallah beliau kalau disuruh tinggal di Sudan sama Indonesia, Jogja pasti milih sama seperti orang Yaman tadi. Ya, tinggal di Indonesia. Yang kami hormati para sekretaris prodi dan seluruh tenaga kependidikan dan dosen pasca sarjana FAI Universitas Indonesia, Universitas Islam Yogyakarta, dan sekretaris prodi saya Ibu Dr. Liatul Rahman, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur di qauli alhamdulillah, karena atas izinnya, rahmatnya, detik ini kita bisa hadir untuk belajar tentang best practices di kampus tertua di Indonesia, dan saya kira adalah salah satu kampus swasta Islam terbaik yang ada di Indonesia. Indikatornya jelas, akreditasinya unggul, kemudian ada rekognisi dari 3 sertifikasi internasional. Itu sudah menunjukkan bahwa kampus ini adalah kampus yang luar biasa. Kita berikan aplaus. Karena di dalam tradisi kita itu penting untuk menghargai pendahulu. Artinya kalau lahirnya UIN termasuk UIN tertua kan UIN Jogja, sementara UII itu adalah pungkasane. Maka kemudian di dalam tradisi kita tadi pagi alhamdulillah nih Ustaz, kita sudah silaturahiyah ke makam yang ada di Magelang sana, di Gunung Pring. Kita sekalian sholat subuh di sana, kemudian kita ziarah ke salah satu aulia dan kita sarapan serta mandi supaya ketemu panjenengan dalam kondisi yang sudah fresh. Bayangkan kalau kita langsung ke sini kan jenengan lihat kita masya Allah ya, masya Allah, tidak pantas maksud saya. Jadi termasuk kita ketika berdoa itu akhirnya sambung. Jadi muallim itu kan akhirnya dapat Fatihah dari karena kullu. Jadi kullu artinya orang-orang yang jihad fisabilillah, termasuk jihad ruhul jihad untuk membangun lembaga pendidikan, akan insyaallah akan dapat berkah dan pahala dari doa-doa yang kita panjatkan. Itu saya kira yang tidak ada di kampus-kampus yang lain, saya kira ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Kaprodi dan Ibu Sekprodi serta seluruh dosen dan tenaga pendidikan, kami menghaturkan rasa terima kasih yang pertama kepada panjenengan atas penerimaan kami yang
jenengan pasti repot gitu, direpoti oleh kedatangan kami yang ya lumayan sedikit ini. Nah, artinya ya satu bis itu kalau kami mau kan saya bisa bawa 12 bis itu. Karena di Tulungagung itu pasca sarjana S2-nya 12 jurusan, S3-nya 2 jurusan. Ada prodi, kalau S3-nya itu SI Sri Islam dan MPI, kalau S2-nya ada 12, berarti kan 12 bis Ustaz. Nah kira-kira, tapi saya hanya bawa satu bis saja, karena kalau 12 bis saya belum nerima ya sopo. Ini namanya tidak studi best practice nanti ya, ziarah wali nanti. 12 bis kerjasama dengan travel boleh bagi nanti kan ya, tujuannya menjadi beda. Jadi tujuan kami, maksudul a'zam kami saat ini kan yang kami ajak, yang saya ajak ini semester 3, mereka sedang nyusun tesis. Saya termasuk salah satu kaprodi yang suka memprovokasi mahasiswa, quote unquote, memprovokasi positif. Maksud saya ketika saya jadi kaprodi, ayo penelitiannya yang baik, penelitiannya yang bisa publish di jurnal, itu selalu saya motivasi. Penelitiannya yang variatif, jangan sekedar penelitian kualitatif, isinya studi kasus itu orang lihat bosan, atau literatur gitu. Jadi saya dorong mereka, alhamdulillah saya sekalian memprovokasi, saya juga kebetulan nulis buku Ustaz, nanti saya akan hadiahkan ke Ustaz ini ya, tapi kan tidak perlu ditimbang dengan emas kecuali Mas Agus gitu ya. Supaya mereka kemudian ada warna untuk riset kuantitatif, riset dengan mixed method Ustaz. Jadi salah satu yang kami dorong untuk mahasiswa kami, risetnya supaya mixed method, R&D dan sebagainya, supaya kemudian penelitiannya mereka menjadi berkualitas. Maka selain dari kami ingin belajar bagaimana melihat kampus ini, profilingnya, saya pernah kesini 2001 atau 2002, ketika saya masih mahasiswa S1. Saya waktu itu wakil ketua SMG, Senat Mahasiswa Jurusan lah kira-kira. Saya kesini, saya kemudian di UIN Malang, saya satunya waktu itu di UIN Malang. Saya kesini sama UIN Jogja, kemudian ke UIN Jakarta waktu itu. Ya mahasiswa S1 kan juga seneng. Waktu itu UI insya Allah kampus integratifnya dereng, belum ada tahun segitu, belum jadi atau saya belum tahu ke sana. Tapi luar biasa, saya punya banyak teman alumni kampus ini dan luar biasa, akan di Nganjuk sekarang jadi kiai. Nah, teman S3 itu satunya sini. Kenapa jadi kiai? Karena dimantu kiai. Nah, itu barokahnya kalau sampean alim S3 dan durung rabi. Serius, tapi kalau sampean gampang rabian itu angel ya. Nah kan kadang-kadang kiai kalau punya putri perempuan itu lalu kemudian sulit mencari yang sekufu sama-sama kiainya, pasti cari santri yang pintar. Nah Ustadz rata-rata gitu ya, nah, Ustadz mungkin termasuk yang gitu atau tidak. Jadi kalau saya mau pinjam, kenapa yang kemudian yang kedua Ustadz? Karena banyak dari yang santri-santri yang atau mahasiswa kami itu yang muhibbinya Gus Baha. Dan Gus Baha itu kan terkenal juga sebagai dosen atau istilahnya apalah, dosen tamu atau apa yang, nah ini kan saya kira luar biasa UI bisa menggandeng Gus Baha, saya kira itu. Dan Gus Baha sering kita lihat bahwa beliau dikasih doktor honoris causa nggak mau kan, alasan beliau dokter lengkap ada duit kan nggak pantas, nah gitu. Kalau tidak dokter tidak duit kan pantas. Itu saya kira sindiran kepada saya dan kita semua, bahwa ya gelar itu bukan satu-satunya alat ukur seseorang ahli, pinter. Gelar hanya menunjukkan bahwa kita pernah belajar saja. Itu katanya Rocky Gerung ya, bukan menunjukkan bahwa kita berpikir. Nah, saya kira mohon kesempatan kali ini nanti panjenengan berikan semuanya loh Ustaz, ilmu-ilmu yang ada di sini, apa kehebatan-kehebatan yang di sini untuk diwakafkan lah ke mahasiswa kami, disampaikan semuanya supaya nanti menjadi amal jariah panjenengan nanti biddin hatta hatal akhirah wal akhirah ya. Saya kira itu harapan kami, semoga nanti disampaikan apalah prestasi-prestasi yang bisa kemudian kami contoh
dan mahasiswa kami nanti bawa pulang ya. Nah, termasuk yang tadi malam saya ajak ngobrol itu ya Mas. Nah ya, itu ada dari sekian banyak nih Ustaz, ada satu mahasiswa kami yang belum ujian proposal. Nah itu juga saya ajak, saya paksa itu, ayo lihat dunia luar, ayo memotivasi diri, saya bilang gitu. Karena ternyata fakta di lapangan, mahasiswa yang selesai tesis itu bukan mahasiswa yang pintar, tapi mahasiswa yang tekun, rajin, kemudian punya adversity quotient, kecerdasan tahan banting. Konsultasi sama Pak Agus dicoret-coret balik mana. Tapi kalau udah punya adversity quotient, Masya Allah, Anda pulang stres. Gah, ketemu Pak Agus, Ben tahun mana, nggak lulus. Padahal Rasulullah SAW itu orang yang sangat cerdas adversity quotient, tahan banting. Andai kan tidak, beliau diancam Abu Lahab sekali sudah selesai, nggak dakwah. Dinegosiasi sama, ayo asbabun nuzulnya al-kafirun kan, ayo seminggu nyembah Tuhanku, Lata Uzza seminggu jenengan kan gitu. Tapi beliau sampai terakhir kan mau dibunuh, perintah Taif seperti itu. Andaikan saya jadi nabi Abu Zainal Fitri, lalu ditawari malaikat Taif mau diblok ngabunuh, kira-kira aku gelem. Ya wis kula wis mau wegel yo. Kira-kira saya jadi kan, karena itu beliau sangat luar biasa syafaatnya, karena beliau tidak pernah menghardik, bahkan seperti nabi-nabi yang lain mau dengan doa balaknya itu, tapi Nabi Muhammad tidak. Saya kira itu maksudul a'dhar. Kami membawa kurang lebih 45 mahasiswa kami karena beberapa ada yang sakit, uzur dan sebagainya. Itu kira-kira dan yang terakhir Ustaz, kami juga mohon maaf ya, manakala selama nanti kami berada di sini ada hal yang menyinggung perasaan panjenengan, tidak berkenan, tentu saya mewakili semua rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut sharing session pemaparan program studi ilmu agama Islam program magister dan program studi hukum Islam program doktor akan disampaikan Bapak Zulkifli Hadi Imawan LC Pemkop IPSD. Kami mohon berkenan kepada Bapak Anwar Santoso untuk memfasilitasi. Monggo Bapak dari Universitas Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Kaprodi dan juga Ibu Sekretaris Prodi dari UIN Tulungagung. Kalau di Jogja kan Sunan Kalijogo, UIN Yogyakarta kan gitu. Kalau di Jakarta UIN budaya luar itu di Bandung ya. Kalau di Jakarta Gunung Jati, cuma ya Gunung Jati Bandung, tinggal nama-namanya. Jadi mestinya kita bilang UIN Tulungagung nggak apa-apa. Di sini ada juga mungkin di S3 kami itu ada Bapak Mas siapa itu yang S3 dari Tulungagung? Sepertinya ada Mas siapa Mbak? Nggak lupa, ya lupa ya. Beliau juga sebenarnya sebagai pengacara, tapi juga kadang mengajar di Tulungagung. Mas siapa Mas siapa? Yang dari Tulungagung? Bayaki? Pak Bayaki? Bukan kan, dari kalau Pak Bayaki kan dari IAIN Temanggung yang kemarin sudah kelayakan. Sudah maaf lupa saya, karena sudah sangat akrabnya malah lupa. Sudah ya, karena ya nanti mudah-mudahan teringat. Bapak-bapak Ibu Sewu, saya di sini memperkenalkan nama saya Anwan Santoso. Saya sebagai KO Kadif, tapi sekarang sudah karena ada restrukturisasi ya, staf biasa saja.
Yang ingin saya kemukakan satu, pertama di sini itu ada gium yang sangat terkenal. Tesis atau disertasi yang baik adalah tesis atau disertasi yang selesai, titik. Iya, kalau di sini seperti itu. Nah, saya kira kalau mau memasukkan semua perkara ke tesis, semua perkara ke disertasi itu, menjauh rampungnya kapan, kan begitu. Istilahnya apa? Di dalam kitab-kitab itu apa? Kalau mau memasukkan seluruh unsur dunia ke dalam tulisan itu apa itu? Kan ada yang sangat terkenal itu. Apa? Mau memasukkan semua perkara-perkara kepada tulisan kita itu. Bahkan tafsir yang dikatakan tafsir mau memasukkan beliau juga di kuliah apa itu namanya? Pernah dengar? Mau memasukkan semua itu. Bahkan kita juga penyakit itu juga mau memasukkan artikel yang kita tulis, masukkan semua di situ kan gitu. Yang itu kan tidak seharusnya, karena tidak akan bisa kan gitu. Juga pun walaupun termnya sederhana, masalahnya sederhana, tapi belum pernah diangkat orang kan. Kemarin juga ada pelatihan tentang Scopus. Ada sesuatu yang saya ingat mungkin kita sampaikan kepada bapak-bapak. Kalau kita mau menulis tentang tema-tema besar global pasti kalah dengan orang-orang yang sudah tekun dan sudah mendunia. Tapi kalau kita menulis di Scopus tapi dengan bahasa yang banyak tentang tradisi apa itu namanya, kalau mau apa kemarin ada yang masuk mau nyadran itu malah masuk. Tapi kalau kita mau menulis tentang misalnya apa yang besar-besar, misalnya tentang ekonomi Islam dunia, perspektif makosid syariah atau sebagainya, sepertinya itu kalau tema-tema besar seperti itu kita akan menurut saya mungkin juga ada satu dua kita yang mampu ke sana, tapi dibutuhkan effort, dibutuhkan satu hal yang besar. Tapi kalau kita mau milih yang di mana tidak ada, misalnya nyadran, tahu nyadrannya, itu insya Allah malah masuk. Karena unik dan itu belum banyak yang mengangkat. Misalnya kalau ingin ke Scopus, tadi dikasih tahu oleh Profesor Hilmi dari Riyadh Salatiga kemarin yang mendorong kita kalau misalnya mau menulis itu sekarang jangan berlomba dengan tema-tema besar kan begitu. Tema-tema sederhana yang itu menurut yang unik, yang mungkin itu bahkan mungkin menjadi keseharian kita dalami, kita angkat, kita lihat apa permasalahannya, itu malah akan menarik para pakar-pakar dunia. Bahkan kemarin Ustadz Roy itu bilang ada salah satu profesor di Australia itu karena menyelidiki ya tentang masalah apa nyadran dan sekitarnya itu berhasil mendapatkan gelar pakar Asia Tenggara. Ternyata apa? Kepakarannya fokus di nyadran di daerah Jawa di mana begitu. Padahal kita membayangkan kita mau meneliti apa gitu ya. Tapi ternyata benar itu. Faktanya Ustadz Rai bisa menunjukkan, nanti tak kasih nomornya beliau. Yang menunjukkan profesor yang ahli nyadran yang akhirnya terkenal sebagai pakar Asia Tenggara kan gitu. Iya, sarkum. Ya itu betul-betul terjadi. Ya, saya kira kita perlu seperti itu. Jadi kita nggak usah membicarakan hal-hal besar, tema-tema yang kecil nanti Prof. Agus mungkin bisa membimbing dengan lebih nyaman, lebih enak. Itu yang pertama. Jadi yang paling utama. Terus di sini itu, ini sekaligus saya mewakili Ustaz Zulkifli ya. Stop gitu aja. Ya. Karena mungkin lebih lama saya di sini, karena Ustaz kan baru di sini, jadi mungkin mau menyampaikan belum seberani saya kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi setelah di sini itu begitu masuk itu kan semester 1 sudah ada mata kuliah metodologi. Hasil dari mata kuliah metodologi harus proposal tesis atau proposal disertasi titik. Nah, itu dibimbing seperti itu. Nanti kalau sudah yakin
setelah proposalnya aja langsung kita kasih pembimbing. Semester 2 harus sudah seminar proposal tesis, harus itu. Ya, kalau ya enggak ya saya sebagai staf akan itu ya tak cari mahasiswanya, tak WA. Gimana mas kabarnya mas? Gimana? Sampai ada orang yang terngiang-ngiang itu katanya, apa itu katanya, responnya itu katakannya Pak Arwan, apa? Di tesis Tapi ada yang seperti itu. Karena sakit Tidak diblokir Pak ya? enggak diblokir. Enggak, karena memang seperti itu. Karena kalau bertemu, saya enggak tahu punya pura-pura tanya gimana tesisnya kan gitu. Jadi Ringston. Ya jadi Ringston gitu. Jadi seperti itu. Ya setelah nanti semester 3 kita sudah mengasih pembimbing di sini. Jadi semester 3 sambil kuliah, sambil kerjakan tesis atau disertasi. Mengapa demikian? Biasanya pun mahasiswa S3 maupun S2 itu kan sudah bekerja, banyak yang seperti itu. Akhirnya ketika tidak sering ke pantai, tidak sering ke kampus, karena semuanya sibuk, semua kiai di rumah gitu ya. Gitu. Wah, mau nulis apa gitu kasuan untuk kenduren. Mesti menang kendurannya daripada gitu. Masa neng kampung gitu. Di kampung kendurannya seperti itu. Kenduran apalagi sing marane kan ada kan teknik untuk supaya kerja itu. Misalnya ya sing diparani mertuane dhisik, Pak, terus aku Jadi seperti itu. Kita upayakan selama masih di kampus semester 3 itu sudah ada tulisannya, walaupun bab 1 sudah kita kasih pembimbing. Jadi nanti semester 4 kalau yang S2 itu nanti rampung teori, tesis sudah di ACC, dan ini yang paling penting SPP lunas. Kan itu penting, masa sudah kan harus ini kan gitu kan. Itu begitu menginjak semester 4 lebih dari 2 hari pun kita jadwalkan ujian tesis. Dan ini sudah sekarang itu banyak yang muda-muda sudah cepat kumlot lagi. Ya sekarang banyak itu, trennya di situ. Sekarang kalau dosen masih mahal nilainya tuh mesti dosen online. Modul lama ngasih nilai mahal kan gitu. Tapi bukan berarti gampangnya ya beda. Kasih tugas apa kan. Ya, pokoknya kalau ada mahasiswa datang ke tempat kami, masalah mesti tak gampang beres kan gitu. Perkara nanti syaratnya ini, syaratnya bapak didik. Nggak usah diteka apa. Misalnya kalau ada staf, nggak usah dihalang-halangi di depan. Pokoknya beres, gampang masalah kan gitu. Mau di rumah semua untuk kampus sudah benar gitu. Di sini tekan SPP-nya berapa? Lantuk pulang lagi kan gitu. Sudah bebas sekarang. SPP-nya sudah lunas dulu. Tugasnya gimana? Tidak usah ada permasalahan apa. Karena untuk para staf mungkin kalau ada staf yang ikut ya, ganjarannya ada itu di situ. Memfasilitasi mahasiswa bagaimana cepat rampung, memfasilitasi dosen bagaimana bisa mengoptimalkan ilmunya tertular di wes. Insya Allah itu asalnya menurut Gus Bah, di samping la ilaha illallah dahul jannah kan sudah membantu orang cari ilmu, insya Allah masuk surga. Udah, bahkan sudah 1 hari jam 8 bahkan kadang-kadang sampai maghrib di kampus. Kalau niatnya enggak benar kan, walaupun sudah kita Gus Bah kan tetap saya juga ngikutin Gus Bah dulu sebelum sangat terkenal itu ngajinya di kampung sebelah saya di sana, dan memang betul nggak pernah mau dijemput. Ya pengen itu kan saya itu di sini kan rumah saya di Bedu kan sini. Gus Bah itu sejak awal di Jogja itu di situ ya, dan kalau besar dulu apa-apa sopo atau iki kan gitu, tapi sekarang ya sudah tahu ya seperti itu. Jadi setelah itu selesai untuk
Dan kalau di UI wisudanya 2 bulan sekali. Jadi sudah bisa membayangkan tiap bulan ganjil itu wisuda. Januari, Maret, Mei, Juni. Anda tinggal pilih kapan mau wisuda. Terus yang pertama, setiap bulan genap kita upayakan ujian tesis. Genap, jadi genap ujian tesis, ganjil wisuda. Di sini seperti itu. 1 tahun 6 kali wisuda. Nah, sekarang kalau yang disertasi kan agak sedikit problem. Dosennya sibuk, mahasiswanya juga sibuk. Kita rekayasa, kita buatkan bimbingan terstruktur. Saya matur kepada dosennya, Prof kira-kira bisa tindak ke kampus ini tanggal berapa, jam berapa? Untuk apa? Itu Pak, untuk ngaruh ke teman kita yang kurang sedikit itu. Ya, biasanya Profesor siapa, misalnya Profesor Samsul Anwar misalnya, aku Senin jam 9 ada waktu saya ke kampus kan gitu loh. Kita wajibkan mahasiswanya yang bimbingan beliau datang. Akhirnya kita ketemukan, atau ketemu tuh kalau di rumah itu mungkin sungkan atau gimana kan begitu. Akhirnya kita temukan di kampus. Itu kita istilahkan dengan bimbingan terstruktur. Nanti kita fasilitasi, kita buatkan kita buatkan kertas bimbingan sekarang sampai apa, terus nanti kita mohonkan ada perjanjian mau ketemu lagi kapan, misalnya walaupun tidak terlalu tepat ya, karena kita pahami juga para guru besar, para juga punya kesibukan, tapi sudah punya rancangan. Wah, kira-kira 1 bulan lagi mas tanggal seperti itu, minimal mahasiswanya itu punya angan-angan gitu kan. Orang pun nekot tahlilan terus akhirnya kan nggak ada tulis misalnya, terus atau misalnya mungkin nanti ceramah atau mungkin di kampus diserai untuk akreditasi, enggak. Ngerjakan disertasi, nggak ada yang lain, ditunjuk oleh Pak Rektor untuk jadi pimpinan untuk akreditasi. Karena kalau nggak manusia super ya mesti kan begitu. Ya, akhirnya kita buat seperti itu. Akhirnya itu juga sangat membantu, dan bapak-bapak itu banyak yang berterima kasih dengan sistem seperti itu. Karena ya ada semacam itu yang untuk penyelesaian tugas akhir. Kalau tugas akhir juga kadang-kadang teman-teman mahasiswa kesulitan tugas akhir itu kan biasanya mengumpulkan ya. Ternyata tidak mengumpulkan juga kan. Sudah dikasih batas waktu sama dosennya, tidak mengumpulkan gitu kan. Nah, itu kita yang ngejar. Kita tanya kepala ketua kelasnya. Ketua kelasnya biasanya kan udah familiar, gimana mas? Mas di konfirm angel ya Pak, numpuk-numpuk gimana kan gitu. Ya akhirnya itu kita buat, walaupun tidak semua kerso ya, tidak semua kerso itu tidak semua dosen mau. Pokoknya nilai akan keluar kalau secara jamaah sudah mengumpulkan. Jadi nanti dipilih sama mahasiswa. Gimana Pak? Nah itu. Jadi temannya, ayo. Jadi, tapi ada juga profesor atau guru besar atau dokter yang tidak kerso seperti itu. Yang penting arawan azas keadilan, sing cepat tidak apa nilainya bagus. Nanti sing tak misalnya tak kurangi sedikit, tapi prakteknya enggak dikurangi. Tapi itu sangat membantu karena terjadi, apalagi kalau ketuanya rada streng gitu ya. Wah itu terus, dan itu bisa mengantarkan plek gitu. Dan itu cuma seni saja ya, seni untuk mengantarkan bagaimana teman-teman mahasiswa itu cepat rampung. Sekali lagi, tesis ataupun disertasi yang baik adalah setelah selesai. Kalau yang lain-lain, biaya dan lain-lain, nilai yang lain itu semua bisa
upayakan. Nggak perlu disuani di rumah. Oh, masalahnya orang pulang sambil ngopi-ngopi. Tapi ya seperti itu. Ya seperti itu karena mesake maneman banyak sumber daya yang sudah keluar, banyak kalau nggak rampung itu kan ya tetap ada saja yang nggak rampung seperti itu. Kalau sekarang alhamdulillah kita dibantu oleh sistem. Saya kira dimanapun juga oleh sistem. Jadi diotomatis kan gitu. Kalau dulu pun berapa semester pun ternyata kan bisa kan gitu. Yang penting nilai keluar. Tapi sekarang kan enggak. Sistem Porlab Dikti itu begitu kita misalnya yang S2 itu misalnya sudah 8 semester ya, 4 tahun, itu otomatis data kita ya. Wes raiso gitu kan. Kalau sekarang, kalau saya kira ini itu langsung juga sudah melakukan seperti itu, sama itu. Tidak bisa disyafaati lagi. Tidak bisa disyafaati. Kalau dulu bisa, kita cobakan pakai NIM baru dan lain sebagainya. Akhirnya keconangan. Keconangannya itu orang berbodi pohon seperti itu. Akhirnya itu sementara ini kita perlakukan bukan. Terus di samping itu kita tiap 3 bulan sekali mengadakan progress report study. Kita undang semua. Kita tanyai permasalahannya apa kan gitu. Kalau selama ini pakai itu progress report study 3 bulan sekali. Aslinya itu 1 semester 1 kali. Ternyata masih kurang, masih banyak yang ya, sekarang kita akhir-akhir ini kita tiapkan 3 bulan sekali. Walaupun kita pakai Zoom. Apa permasalahannya? Apa yang ditemui di lapangan? Itu kita tanyakan. Manja banget mahasiswa, sudah seperti itu aja sudah tidak. Tapi itu kan itu kan kaitannya dengan akreditasi. Kalau mahasiswa tidak tepat waktu itu membebani saudara-saudara, sampai punya dosa berjamaah, punya dosanya dosa jariah, akreditasi kita bisa turun. Akreditasi itu bisa turun. Maka tolonglah mau bisa akreditasi kita bagus itu nanti kita juga punya jariah bagus kok di UI Tulungagung pascanya akreditasinya unggul itu kan berduyun-duyun nanti yang menuntut ilmu di situ semakin banyak kan begitu juga nanti juga semakin bagus jadi semuanya ada saling berkaitan. Kalau kita menghambat diri kita nanti menghambat sistem, memperjelek sistem itu juga mengganggu. Nah itu nanti jadi jariah yang agak bagus itu. Ternyata gitu kan gitu. Jadi monggo, jadi kita ikut membantu alma mater kita dengan lulus tepat waktu dan juga dengan nilai yang tertinggi, mampu. Saya kira mampu. Dan saya kira seperti itu. Mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Dapat itu paling cepat selesai. Apalagi kuliah harus cepat selesai. Kalau masalah materi Pak Agus lebih biasa. Materinya gimana, ilmiahnya gimana, nilai gimana itu tugas para dosen-dosen yang catur. Bagaimana cara membimbing dan pikiran Anda itu, yang saya ini rahasia kami kerja para profesor, doktor itu dulu juga mahasiswa seperti saya. Jangan dikira tidak lebih parah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu intinya ya. Jangan dikira. Artinya biar semangat itu. Kalau yang lebih dari sama ya tentu saja nggak usah disebutkan. Lebih lainnya banyak. Monggo kalau misalnya mau mendiskusikan, monggo. Mahasiswa S2 1 bulan ujian, 1 bulan tidak. Dan ujian itu tesis penentuan pembimbing itu apa tidak melalui sistem?
melalui itu gampang saja. Jadi sistemnya dibuka terus begitu. Oke. Jadi kita kan sudah punya link. Ya, kalau misalnya tesis itu sudah di-ACC oleh dosen, itu kita nanti mengasih link kepada mahasiswa untuk mendaftar di situ. Nah, nanti setiap maksimal tiap bulan genap tanggal 5 itu hari terakhir pendaftaran ujian tesis kalau S2. Nanti ujiannya biasanya tanggal 20 sampai tanggal 25 atau bahkan mungkin tanggal 15 sampai tanggal 20 itu jadwalnya. Karena kan nanti ada jeda perbaikan biasanya rata-rata seminggu. Nanti di awal bulan genap itu pendaftaran wisuda. Kalau tahapan-tahapan penunjukan pembimbingan sudah sejak semester 2. Semester 2 itu sudah dibuatkan SK, habis seminar proposal itu siapa pembimbingnya kan begitu. Terus sudah kita kasih tahu kalau sampean ingin on time rampungnya nanti maksimal biasanya kan kalau semester kita kan ada 2 kelas ya. Kelas maksudnya kelas itu kelas yang masuk semester ganjil itu mulai September. Ada kelas yang masuk mulai bulan semester genap itu kita mulai bulan Maret begitu. Jadi ada 2 penerimaan mahasiswa semester ganjil maupun semester genap. Jadi seperti itu. Jadi kalau ya tetap sudah kita siapkan. Jadi tanggal 5 itu kan sudah kita tutup pendaftaran. Nanti kita cek semua persyaratan dan lain sebagainya. Walaupun nanti juga seperti biasa mahasiswa itu menghibah-hibah Pak perlu dibuka lagi, buat juga lagi. Ya kita juga manusia atau masa nggak kasih kan. Ya besok kan sudah selesai sudah persyaratan, udah tak kasih waktu besok sampai besok siang. Udah maturnya enggak padahal juga enggak masalah sebenarnya. Jadi ini sudah kita setelah tanggal 6 itu kita susun jadwal. Terus kita kita buatkan tim penguji serta juga sudah timnya sudah lengkap, sudah di SK kan dan terus kita kasih tahu mahasiswa minimal H-3. Kalau ujiannya tanggal 15, nanti tanggal 12 sudah kita WA-kan ke mahasiswa. Kita sudah buatkan grup, semua mahasiswa kita buatkan grup. Jadi kita komunikasi ujian di grup. Kita kasih kita kasih jadwal ujian, sudah kita kasih tahu cara-cara ujian dan langsung sebenarnya di dalam grup WA itu sekarang mudah sekali membuat. Dan di situ sudah kita pantau kan gitu. Mahasiswa harus menjawab siap nomor induk sama nama dan garis bawahnya siap gitu. Kalau enggak kita kejar. Ujian enggak kan gitu. Ujian Pak kan gitu. Ya udah terus nanti kita keluarkan siapkan PPT-nya. PowerPoint-nya itu maksimal durasinya adalah 7 menit. Itu sudah kita buatkan di dalam jadi kadang-kadang juga sudah dibuatkan grup, ada yang satu memang kurang penjelasannya kurang. Terus siapa enggak di grup kan gitu. Kan di grup itu sudah kita kasih aturan-aturan, prosedur-prosedur bagaimana mengikuti dan syarat-syarat ujian. Gitu yang dipertanyakan. Terima kasih Bapak. Jadi tetap melalui sistem, tapi kita bisa buka tutup setelah komisioner. Lagi, kadang-kadang seperti itulah kita juga nggak tega tuh nangis terus itu dijualin bahwa kan gitu ya. Tapi idealnya memang, tapi saya juga matur Pak Kaprofi dulu Pak, ini ada yang mau nambah dikit di mana biasanya diperkenankan. Tapi kalau sakit kan ya nggak apa-apa biar untuk misalnya mendisiplinkan. Tapi kalau sistem itu kan sistemnya internal ya. Kalau tentang kita buat link pendaftaran itu kan kita buat sendiri. Makatan. Jadi sami-sami. Kalau masalah judul nanti dengan Bapak Presiden kalau kita cuma teknis, bawa judul apa perspektif apa beragam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak telah menjelaskan di awal tadi terkait dengan penjelasan Bapak tadi. Mohon izin untuk merespon Pak. Sepertinya 99,99% itu relate dengan kondisi kami sekarang. Si pejuang tesis katanya Pak. Dan alhamdulillahnya kami punya kaprodi yang luar biasa. Dan ibu, iya, Auranya sudah terasa mantap. dan ada satu lagi ibu sekprodi kami yang juga luar biasa Pak, Ibu Dokter. Beliau ini weekend masih tetap nulis. Siapa yang belum ngumpulin judul Pak? Keren Persis, beliau. oke. Harus seperti Iya. itu. Kalau kayak kebangetan mahasiswanya kan. Alhamdulillahnya mahasiswa UII nggak ada yang ghosting ya Pak. Loh, itu rahasia umum. Baik, izin bertanya ini Pak terkait dengan moto di UII Yogyakarta tadi bahwa penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai gitu Pak. Nah, ada mungkin saya mengkerucutkan lebih sederhana lagi terkait dengan penelitian R&D. Terkait dengan penelitian R&D, kalau dengan moto seperti itu, apakah dari kampus UII ini juga mewadahi untuk para peneliti yang R&D? Karena penelitian R&D ini kan penelitian yang menghasilkan produk ya Pak. Nah, kebanyakan rilis di lapangan itu adalah hasil dari karya ilmiah mereka ini yang sudah digarap pagi, siang, sore, malam, itu akhirnya hanya tertumpuk di perpustakaan saja. Produknya akhirnya cuma mandek di situ saja gitu. Apakah dari pihak UII Yogyakarta ini punya wadah tersendiri untuk para peneliti R&D? Karena di video yang ditampilkan sebelumnya tadi itu kan alumnus yang dilahirkan itu salah satunya bisa menjadi seorang peneliti gitu. Nah, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti itu kan sebenarnya kan rahasia umum perguruan tinggi di Indonesia. Jadi saya kira sama saja kalau masalah bahwa pendidikan kita itu cepat juga. Itu saya kira memang seluruh Indonesia seperti itu. Jadi itu memang membutuhkan kepanggian kita internet dengan lembaga-lembaga yang di luar instansi kita, dan itu juga sangat tergantung juga kepada nyuwun sewu di samping kuasa rektorat, juga kuasa prodi itu juga bisa membuat MOU, membuat MOA dengan lembaga-lembaga yang memang sangat sesuai dengan lembaga kita. Apalagi sekarang sudah ada internet ya, sebenarnya kan internet kita itu bisa kita tawarkan, dan di sana juga di internet itu kan juga sudah banyak yang mencari sebenarnya. Asal kita bisa misalnya membangun sedemikian hingga hasil penelitian kita itu dan up to date misalnya, dan kita bisa mencarikan link, saya kira sudah bisa. Tapi kasus umumnya sama, penelitian kita itu memang jadi buku karena yang saya buat buku itu tidak sulit Mas. Tesis Anda salahkan saya, tidak ada sebulan jadi buku, dan mudah sekali sekarang. Di internet banyak yang menawarkan seperti itu toh. Jadi kalau ada buku itu sekarang biasa-biasa saja, tidak seperti dulu waria buku itu begitu dasar. Karena kalau sekarang asal punya dana untuk memberikan buku bisa, walaupun ISBN-nya sekarang agak gimana gitu ISBN-nya, tapi itu tidak ada. Jadi nanti tesis antum itu begitu selesai di ACC keluar jadi buku itu bukan hal yang sulit. Kalau buku terbitin dewe itu nggak apa, jadi jangan khawatir. Makanya kalau saya harapkan dari sekarang, karena kan buat tesis dan disertasi itu kan sudah mengeluarkan
mengeluarkan banyak effort, mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, ya lebih baik produksi itu sedikit dan nanti layak dijadikan buku kan gitu. Dan itu akan membantu universitas juga, karena sekarang itu hampir akreditasi itu poin pokoknya itu adalah karya dosen dan karya mahasiswa. Ya itu aja. Kalau antum kepengen sodakoh jariah kepada Universitas Tulungagung, ya nanti berkaryalah. Itu sekarang itu akan sangat membantu. Jadi misalnya sekarang itu kan dosen pembiasnya pertama yang dosennya terpenuhi itu minimal 6 dokter yang S2, yang S3 kan harus ada profesornya minimal 2 kan gitu. Kalau itu kan terus itu juga nanti mesti ditanya pengabdiannya bisa lulus itu apa, pengabdiannya itu apa, terus dakwahnya itu apa. Kalau di sini memang dakwah dijadikan juga di sini ya, karena di UI Tridharmanya itu jadi catur dharma. Jadi yang Tridharma sama ya ditambah dakwah dan pengabdian. Sini wajib. Dosen itu wajib untuk dakwah dan pengabdian di sini. Sama dengan Tridharma yang lain. Jadi sini catur dharma. Begitu ya Mbak. Jadi kalau masalah seperti itu ya saya juga nggak berani. Nah di UI juga sama, walaupun sudah mencoba, karena di UI itu kan ada juga yang teknik ya, teknik kimia, teknik informasi itu yang banyak. Kalau yang misalnya apa, yang seperti kita yang sosial, yang agama itu ya berpersoalan dengan kemenang mungkin bapak-bapak pembinanya atau yang lembaga-lembaga yang lain kan begitu. Saya kira seperti itu. Sudah rahasia ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya kita akan semakin baik. Tapi kalau kualitasnya bagus, itu memang dicari kok. Jadi ada beberapa instansi, misalnya Panasonic, Google, dan lain sebagainya itu tiap tahun rutin mencari, saya dengar rutin mencari karya-karya yang memang bisa diaplikasikan. Kalau di sini biasanya kan ada yang teknik, kimia, ada yang psikologi, ada yang di fakultas yang lain. Itu sering kita dengar hasil. Ya, mudah-mudahan nanti keluar MNB dari Tulungagung yang membahana, yang viral, yang akhirnya berbarokah. Saya kira memang harus dimulai. Dan kalau di sini sekali lagi untuk latihan, dosen itu ada beberapa yang akan mengeluarkan nilai kalau karya mahasiswa itu ada tulisan di internet, diwajibkan. Walaupun apapun itu, karena di internet itu kan banyak seperti dunia ini, ada yang memang sulit sekali memasukkan artikel di jurnal, ada yang bohong pun masuk, itu juga ada. Jadi itu untuk latihan. Di Kompasiana itu Anda nulis apapun bisa masuk di Kompasiana. Ada juga kalau di sini Mojokerto, ada NU juga itu punyanya Mas Afek itu kan. Itu kalau memang kita tuh masukkan ke sana. Atau di mana-mana bisa. Itu di samping latihan. Soalnya jauh ya katanya ya. Nulis itu seperti nyandu. Kalau tulisan kita itu termaktub di internet, kita tulis lah, tulis. Seperti buat status itu loh, ya kan? Pintar kan buat status nanti yang like banyak gitu kan? Wah, soal ngirim apa lagi kan gitu? Ngirim apa lagi kan begitu? Saya kira seperti itu. Jadi karya ini juga seperti itu. Memang kadang-kadang kita yang harus sudah tidak zamannya terlalu tawadhu, udah dalam miriah, terus zaman bija. Karena itu toh sekarang itu Anda kepengen tulis saja di mana? Di internet itu banyak, udah kayak buat status itu. Nanti Anda akan dikenal, dan nanti insya Allah nanti itu akan memudahkan ketika bapak-bapak ibu jadi dosen untuk kulina, gitu. Kulina nulis di jurnal, kulina nulis di internet dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Baik, sedikit tambahan. Jadi sebenarnya sekarang itu tidak numpuk di perpustakaan. Ya, salah satunya adalah ya dimanfaatkan. Memang kalau kita social science, ya tulisan kita bagaimana kita share ya
Ya, salah satunya dalam bentuk buku gitu. Maka saya di sini alhamdulillah sudah dimulai tesis-tesis itu dijadikan buku. Nah, memang agak diolah sedikit ya. Maka biar tidak repot dalam mengolah, misal untuk saat ini penulisan tesis kita menggunakan Zotero atau Mendeley ya. Sehingga apa? Ketika kita dari tesis ini mau dirubah, jadi kan nggak manual lagi. Kalau kita masih pakai era-era manual atau jahiliyah dulu gitu ya. Ini mau dari tesis ini kemudian dirubah jadi buku, nah, ini manual lagi, objek, ibit, dan lain-lain. Ini sangat susah sekali. Tapi kalau kita pakai Zotero sangat mudah, sekali klik karena udah data disimpan, klik. Nah, misal daftar pustakanya ada misal 100 referensi yang kita miliki. Kalau manual kan harus nulis lagi satu-satu, nyusunnya satu-satu gitu. Dengan Zotero atau Mendeley kan tinggal klik langsung terus gitu. Ini sehingga kalau dijadikan buku ini setidaknya bermanfaat dan itu akan memotivasi kita. Maka dulu ketika saya kuliah S2 di Jakarta ya, salah satu namanya Prof. Dr. Yunan Yusuf ya. Itu dosen UIN sebenarnya. Saya turut mengajar di kampus saya itu. Beliau bilang kalau kamu nulis itu niatkan dicetak. Karena setidaknya buku yang sudah tercetak itu akan memberi motivasi. Apalagi misal kalau biasanya kalau kita ngelamar kerja itu ya, kadang ada yang nulis sudah punya buku berapa, menulis buku berapa. Tapi setidaknya apa yang sudah kita cetak itu sudah memberikan rasa pede tersendiri satu. Dan yang kedua adalah publish di jurnal. Nah, dari tulisan ini kalau bisa dipublishkan di jurnal. Satu tesis atau satu disertasi kan bisa dikembangkan lagi itu bisa menjadi tulisan di jurnal. Maka misal teman-teman mahasiswa yang di sini itu mungkin kalau uas-uasnya kalau saya memakai ya tidak lagi jelaskan itu. Yang penting tugasnya adalah kalian submit di jurnal. Kalau nggak submit berarti nggak dapat nilai gitu. Jadi dari situ ketika itu terpublish itu mahasiswa udah senang banget. Meskipun ya kita belum batasi sinta berapa. Nah untuk mahasiswa formula ya belum terakreditasi, yang penting jurnal itu udah sangat bagus. Jadi dari situ kan tulisan kita akan dibaca orang lain. Dalam arti pertama untuk meningkatkan diri, selain ya katakanlah untuk tesis dia di perpustakaan. Tapi kan sekarang era digital, bagaimana buku kita bisa dibuat digital atau jurnal-jurnal ilmiah atau dikonferensikan ya, itu kan nanti bisa jalan-jalan gitu ya. Ya, jadi nanti kan prodi biasanya membantu itu kan konferensi nasional, internasional seperti itu. Nah, saya pernah coba-coba ya, ada undangan ke Turki itu gratis gitu ya. Jadi ini konferensi internasional. Jadi ini dari apa yang kita tulis, insya Allah kalau kita niatnya di awal itu ya nulis untuk meningkatkan kemampuan kita itu maka tulis dengan benar-benar. Tapi kalau pengen cepet-cepet yang penting dapat nilai, yang penting lulus ya itu bagus juga. Tapi nanti ya yang instan-instan itu ya ini kurang bagus dalam meningkatkan kualitas kita sendiri. Karena nulis itu adalah cerminan diri kita sebenarnya. Maka ya semaksimal mungkin kita nulis. Nah, seperti yang dikatakan Pak Anwar itu candu, dan nulis itu candu ya benar juga. Dalam arti kalau kita udah nulis satu, kita akan punya motivasi lebih. Oh saya akan nulis lagi. Oh kalau jurnal kita publish, oh ternyata saya bisa ya. Gitu. Seperti itu. Jadi dari situ insya Allah ilmu kita semakin bermanfaat. Maka kalau dulu ya katakanlah kenapa mukjizat Rasulullah terbesar itu Al-Quran, karena sampai sekarang masih bisa dibaca gitu. Ya. Sama dengan para ulama, kenapa kok masih memiliki banyak karya, karena kenapa mereka masih dikenang, bukan karomahnya yang macam-macam, karomah yang terbesar adalah karya-karya mereka. Nah teman-teman kan seperti itu ya, karya ini dibuat yang terbaik ya, mungkin itu ya. Terima kasih. Baik,
Mungkin untuk para mahasiswa Tulungagung, kalau bicara dengan kampus yang ada standarnya bagus itu enak. Artinya upaya yang saya sampaikan ke panjenengan semua itu ada pembanding. Tapi kalau kemudian tidak menggunakan standar, jadi mutu itu definisinya kan ada 5. Quality is fit for use, pas digunakan. Quality is zero defect, nggak ada cacat. Quality is customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Quality is conformant to requirement, sesuai dengan standar. Nah, standar itu dibuat, misalnya Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian, kalau mau ngambil ijazah harus sudah publish tesisnya, cinta berapa saja. Karena tadi yang disampaikan beliau, enak. Karena ini jariahnya jenengan. Kita 2019 sudah akreditasi dengan standar lama, 9 standar, 7 standar, dan sudah terakreditasi A. Nah, kita mau reakreditasi lagi 2024, kan harus konversi ke 9 kriteria. Kita harus target ke unggul. Nah, bagaimana indikatornya? Tadi belum sudah sampaikan, indikatornya adalah publikasi dosen dan mahasiswa. Maka Agus Zainul Fitri mendorong saudara semua, itu bukan kepentingan saya. Kan saya cukup, saya sekarang sudah mengajukan ke GP, saya Skopus cukup. Tapi kan institusi itu nggak cukup dengan saya, harus dengan jenengan. Untuk menaikkan reputasi apa? Ya publikasi dosen dengan mahasiswa. Makanya ketika tesisnya bagus, dipecah, mencantumkan nama dosen sebagai co-author, penulis kedua, pembimbing. Itu dalam rangka itu sebetulnya. Jadi buktinya, dan agresi ditanya itu, dihisap itu. Aina makalatuk, aina al-awraq, ditanya mana publik. Kalau dulu kan, mohon maaf, zaman jahiliyah kata beliau, tahu apa diraup-raupi apa kena, ya kan? Dikius, diprotol diganti cover. Sekarang nggak bisa karena UJS Open Journal System. Lah kalau dia tidak diakses di jurnal itu, Anda ngapusi kata asesornya. Anda ngapusi, mana buktinya Habibullah nulis di jurnal. Kalau dulu diganti cover-nya, nyun sewu lah ya, kita borang kan dulu bodoh ngarang ya, popor bedak-bedai. Sekarang nggak bisa. Dosen dulu itu zaman jahiliyah dijalui kabeh, nyalang. Simpulan sebelahnya di aku dosen kampus X jurusan X. Sekarang nggak bisa. PD Dikti bicara, Forlab Dikti bicara, langsung tadi DO itu otomatis nggak bisa memberi syafaat. Senajan Anda sholawat kepada Agus Zainul Fitri, pada nggak iso, ya kholas itu, ruhul gada ya, pergi aja ke laut. Karena sudah diubah sistem. Sistem itu kadang-kadang kejam, karena tidak punya perasaan. Maka kemudian yang saya bimbing usaha, kadang-kadang saya paksa Ayub Mendeli, saya tidak setiru Ayub Mendeli, karena ternyata banyak yang MPI bimbingan saya, ya Allah Ustaz, benar ternyata mereka terpaksa karena baru proposal saya force mereka, saya paksa. Nanti kalau sampai jadi setengah tesis berat karena tambah tebal. Mumpung si proposal, si 15 halaman, 20 halaman, gawe langsung Mendeli, belajar tentang YouTube. Kayak so YouTube, Yumi, Yujah, Yunem, ya, Yuyu dan sebagainya. Akhirnya belum, mereka datang saya, bener Ustaz, enak sekarang, malah nantang, gimana? Oh ya seperti itu, kenikmatan itu. Kata Imam Syafi'i kan begitu. Gimana? Fansif fa inna ladzal 'aishi fin nasabi. Jadi kenikmatan hidup itu dengan sungguh-sungguh berpayah-payah itu. Nah kalau sampai anak wong sugih datang kerja ya biasa mendapatkan uang 100.000, 1 juta. Tapi nek sampai kerja oleh 100.000 jadi dosen UI, masya Allah toko keringatku mesti eman. Ya untuk berfoya-foya eman, ya Allah 100.000 tak eman-eman. Itu sego bandingan 5.000. Nah di sini kan banyak nasibnya. Saya kira itu mudah-mudahan. Saya senang ini hari ini karena apa yang saya sampaikan ke saudara semua itu ketemu di sini, standar beliau juga demikian. Saya khawatirnya kalau saya dibandingkan dengan dosen yang tidak punya standar, wah aku sih angel mentok standar. Si fulan itu banget standar, pokoknya mahari. Nah itu kan ya akhirnya seperti itu. Nanti jadi sampah-sampah akademik. Ya hanya disimpan di perpus, takkan 10 tahun di kilo. Yang ngerusuhin nggak kebak perusahaan ini tesis sampean, ya
paling banter di repositori ya. Tapi kalau dirujuk, wah ngerujuk dari si Fulana, Doni dirujuk menulis tentang pendidikan karakter, misalkan ya Putri tentang pendidikan berjiwa holistik, itu kan bangga. Akhirnya menimbulkan candu lengon, aku tak nulis mana. Pak Rektor sering mengatakan kalau Anda ingin dikenang orang semasa, jadilah penceramah. Kalau Anda ingin dikenang orang satu generasi, jadilah guru, dosen. Tapi kalau Anda ingin dikenang sepanjang masa, jadilah penulis buku, penulis kitab. Seperti tadi, siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Al-Idris, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti ada imam-imam Zulkifli. Seperti itu, saya kira itu tambahan Ustaz. Syukran. Terima kasih. Saya kira yang belum mengajukan judul besok segera. Yang proposalnya belum tadi kita kasih waktu berapa gitu kan. Ibu Gajul ini, Ibu Sekjul, Pak Bu Sek Prodi ya. Seperti itu karena sekarang tadi ya tetap dihisap lah, saya yakin nanti sama Allah itu cepat akan ditanya, yakin saya. Kalau khutbah kan berani nanggung, kan saya berani. Tapi ya saya yakin semua perkuliahan kita ini bisa menyelamatkan kehidupan kita di akhirat, bisa nanti kayaknya ya tetap harus semodern kita ya, tetap kita itu kan ya murid-murid di para kiai tetap ditakdimi, tetap disuani, ya tetap sekenceng kita pun kita berlaku ilmiah. Soal minta doanya, mana sudah minta doa kepada ibu bapak, karena bagaimanapun itu sudah sangat. Kalau kita kok sampai tidak rampung, tidak tepat waktu, mengkhianati ibu, mungkin bapak itu berat itu ya. Di setor-setori, wah, nyuwun, setor ini ditambah, wah nyuwun itu. Saya kira gimana kan itu tetap nyuwun studi best practice. Jadi saya sarankan nanti mahasiswa nyuwun kepada Bapak Kak Prodi dan Ibu Kak Prodi dikasih pelatihan rutin khusus Ahmadiyah. Sudah, kalau di sini rutin tiap awal semester atau pertengahan semester mahasiswa kita latih memilih pakai Google maupun email, walaupun kadang-kadang pakai Zoom. Dan saya kira tidak apa-apa itu. Nanti memang fungsinya sangat banyak sekali, sangat memudahkan. Sekarang semua serba instan, ada ilmu. Kalau kita tidak gunakan ya apa kan gitu. Taunya cuma HP ini kan sudah bisa selain Facebookan, selain Anan itu kan sudah bisa mendownload apapun program yang dibutuhkan. Komunikasi juga bisa, saya kira juga seperti itu. Jadi mungkin sudah cukup ya. Jadi ini moderator, saya sebagai moderator untuk mendiskusikan data yang perlu disampaikan, dan yang mohon maaf kalau banyak kurang berkenannya, telunjuk dan lain sebagainya. Saya kira mohon maaf. Terus Ibu Nun dan juga teman-teman yang lain. Saya akhiri untuk sesi dialog tanya jawab pada siapa misalnya. Bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Banyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya, setelah terima cindera mata dan foto bersama, kami dengan Bapak Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Bapak Zulkifli Haji Imawan LCFR IPC dan Bapak Prodi Pendidikan Agama Islam UNC Ali Rahmatullah Bapak Dr. Agus Zainal Putri MPD untuk menempatkan diri. Silakan foto bersama dan kami ini yang berdua dulu berdiri. Nah, ini yang dalam di
Ini yang ditukar buku ini. Nah, Ustaz gini, Masya Allah. Ada barakah ilmiah. Masya Allah, Ustaz. Ya. Resmi. Hatif minta agung enak. Yang bawa HP. Oh iya, no. Kalau itu nanti nama jadinya. Bapak bisa ya? Terus siapa? Ayo, apelnya ayo.